Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri, selain berwajah tampan, juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya yang berparas jelita, berambut panjang, bak mayang terurai, serta santun budinya, anak dari Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang memang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bahri, adalah mama Siti Nurbaya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Syamsul Bahri melanjutkan sekolah calon dokter di Pulau Jawa untuk menetap masa depan yang lebih cerah. Ya. Aja udah, apa sih ini buat kan sip. Makasih ya Dinda. Satu minggu kemudian, di rumah Siti Nurbaya, hanya kesedihan yang dia rasakan karena pujaan hatinya akan meninggalkan dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa ya Winata harus punya Jakarta? Kenapa tidak di Padang saja? Tanpa disadari Siti Nurbaya, udah Syamsul mengintip dari jendela. Udah. Dinda. Mana udah ujiannya? Hari ini ujiannya cukup mudah. Aku bisa mengerjakannya dong. Kan sekali udah. Udah selesai sekali. Iya dong, udah gitu loh. Maaf ya tadi udah ngintip ke bilang-bilang. Mana aja nih bilang-bilang. Oh iya. Udah pulang dulu ya Dinda. See you. Iya, see you. Akhirnya, minggu yang tidak diharapkan datang. Minggu pembagian rapot. Hari ini pembagian rapotnya udah Syamsul. Kita kan udah janji di sini. Keren banget nih. Dinda. Udah, seneng sekali wajahnya. Coba lihat sih rapotnya. Wah, bagus sekali. Iya dong, kayak gitu loh. Nanti kita nggak ke Jakarta. Iya dong, sabar nih. Dinda, sebelum aku pergi ke Jakarta, satu hal yang ingin aku tanyakan. Waduh, apa tuh? Why do you love me so sweet and tender? Takdir banget. Dinda, besok pagi aku akan pergi ke Jakarta. Kok cepet sekali sih tuh? Iya dong, udah cepet juga baliknya. Ya udah. Ya, aku yang mengantarmu. Iya Dinda. Oke, yuk aku antar pulang. Yuk. Keesokan harinya di Teluk Bayur. Masa aku duluan sih yang nyampe? Males. Halo Dinda aku sayang. Ih, udah males. Namanya mau pergi, aku yang duluan. Santai. Emangnya jam berapa sih berangkatnya? Jam 9.12. Lo naik pukul 9, berarti 15 menit lagi dong. Udah, kalau aku pergi saat aku kembali. Kalau aku pergi saat aku kembali. Aku hanya pergi untuk sementara. Sayang. Udah berangkat dulu ya Dinda. Ya, sip. Dadah. Dadah. Hati-hati udah. Tahun berlalu, musim berganti. Wah, udah Syamsul terima apa ya? Ih, masa cat doang sih? Pas kali enggak makin kangen iya. Musibah datang mendera keluarga Siti Nurbaya. Usaha dagang ayahnya mengalami kebangkrutan hingga jatuh miskin dan Baginda Sulaiman akhirnya jatuh sakit. Beliau akhirnya meminjam uang kepada seorang rentenir yang berbadan kurus dan suka beristri banyak bernama Datuk Mar Inggi. Hutang Baginda Sulaiman akhirnya bertumbuk dan berbunga pada Datuk Mar Inggi. Bagaimana ini sayang? Hutang kita sudah banyak sekali kepada Datuk Maringgi. Aduh sayang,
kurus laknat itu. Biarin aja lah, nanti kita gak usah bayar utang lagi. Bunuh diri aja yuk. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Oh, dosa ya? Iyalah. Udah tua masih aja nggak mesin. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana nih anak kita? Itu di luar lagi nyapu. Oh, ya udah. Suatu hari, Datuk Mar Inggi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagih piutangnya. Di sanalah Datuk Mar Inggi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Mar Inggi memaksa Baginda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya kalau ayah Siti Nurbaya tak sanggup untuk membayar hutangnya. Hei kau, cepat sini. Iya tuh, kenapa? Aku ingin menagih hutangku pada Sulaiman. Cepat kau dampingi aku. Oke tuh. Uang adalah, ayo tenang Rek. Tuh, ente orang Padang apa Jawa? Bawa lu. Apa joget-joget berbawa suasana tuh? Takut jika aku akan menikahkan dia. Jika tidak, jangan panggil aku Datuk Mar Inggi. Gimana caranya tuh? Ini cowok, mari keluar. Hai cantik. Najis. Sombong sekali. Bodoh. Awas kau. Sulaiman, sini lu. Berisik banget sih lo. Set ngeri amat ya nenek. Apa udah tuh? Mana utang lu? Gua mau lu bayar sekarang. Mana mungkin aku bayar begitu banyak utang dengan cepat. Udah amat, gua nggak mau tahu. Pokoknya lu bayar sekarang. Bunuh diri aja yuk. Yuk. Lah, gua kasih tawaran deh. Apa itu? Nikahin anakku sama gua. Maka semua utang lu bakal lunas. Mana mau anakku dengan orang tua sepertimu. Lagi pula, anakku sudah punya kekasih yang bernama Samsul Bahri. Betul itu. Emang dia mau sama orang kayak lo? Kurang ajar. Pokoknya besok mau gak mau anak lu harus nikah sama gua. Titik. Ayo pergi. Terjadilah perdebatan antara Baginda Sulaiman, Nyonya Sulaiman, dan juga Siti Nurbaya. Sayang, panggil Siti dong. Siti. Bisit nggak bisa pelan dikit apa? Bawel banget sih. Ya ibu, ayah. Kami ingin minta tolong kepadamu. Selama Siti bisa, pasti Siti lakuin. Kamu menikah dengan temanmu. Hah? Apa? Baik banget. Tapi ayah, aku sama punya calon bernama Syamsul Bahri, orang yang paling aku cintai. Kami juga sebenarnya tidak ingin kamu menikah dengan dia. Tapi apa yang bisa ayah perbuat? Siti, ini permohonan terakhir ayah dan ibu. Baiklah, aku mau. Namun kabar tersebut sampai ke telinga Samsul Bahri, hatinya sangat sedih dan mencoba bunuh diri. Hancur hatiku mengenang di kau, jadi keping-keping saat kau pergi. Tinggalkan semua rasa sayang yang pernah singgah di antara kita. Suatu hari, Samsul Bahri pulang ke Padang dan bertemu dengan Siti Nurbaya. Mana kayak Siti Nurbaya? Aku ingin bertemu dengannya. Aku harus meminta penjelasan sejelas-jelasnya dari dia. Sepertinya aku kenal perempuan cantik itu. Nurbaya! Nurbaya! Siti Nurbaya! Kamu Siti kan? Ya, aku Siti Nurbaya, ada apa? Senang sekali, kamu tidak menarikku. Hah? Semua kata rindu Itu kan surat yang udah Syamsul kirimin ke aku 1 tahun yang lalu. Berarti kamu dong. ya. Wah, udah senang sekali bisa ketemu kamu kembali. Iya, aku juga Siti. Tapi Aku tahu kok, kamu ingin menikah dengan rentenir kurus itu kan? Kenapa Siti? karena ayahku bangkrut dan akhirnya berhutang kepada kemarin dia. Dan akhirnya terus berbunga dan berbunga. Karena ayahku nggak bisa bayar, jadi aku terpaksa menikah dengannya. Maaf ya, aku jadi nggak bisa buat apa-apa. Laknat rentenir kurus itu. Lihat saja, akan kubalaskan dendam untuk dia. Tapi gimana caranya? Easy. Yaudah, aku pulang dulu ya, nanti dia marah-marah lagi denganku. Ya Siti, hati-hati. Ya. Tersebarlah gosip kalau Samsul telah memperkosa istri tua Datuk Mar Inggi, sehingga Samsul diusir oleh kedua orang tuanya.
Ayah, ibu, ini makanan pesan kalian. Jangan panggil aku dengan sebutan ayah. Kau bukan anakku. Pergi kamu, pergi. Ayah, sabar ayah. Aku tidak memiliki anak seperti ini. Tidak bermoral, tidak berpendidikan. Percuma aku membiayainya mahal-mahal. Dasar anak durhaka. Pergi kamu, pergi. Jangan ayah, kasihan Syamsul. Berikan dia kesempatan sekali lagi untuk menjelaskan. Tidak perlu penjelasan. Mau taruh di mana muka ayah? Jadi kepala lah, masa di lutut. Ayolah ayah, kasih kesempatan sekali lagi. Tidak perlu. Pergi kamu, pergi. Syamsul Bahri tidak sempat berkata apapun, hanya kesedihan yang dia rasa, dan dia kembali pergi ke Jakarta. Dia menyamar sebagai Letnan Mas. Di saat Syamsul Bahri masih di Jakarta, Datuk Maringgi menjadi sangat benci kepada Siti Nurbaya dan memikirkan bagaimana cara membunuh Siti Nurbaya. Aduh, gimana ya cara bunuh Siti Nurbaya? Racunin aja, ribet amat. Racun? Tapi gimana cara ngasihnya? Coba kita mikir dulu. Aha, kita racunin aja pakai air minum. Air minum? Tapi kayaknya nggak ampuh deh. Bener juga ya. Apa kita kasih lemang aja? Lemang kita racunin, terus kita kasih lewat si jidat itu. Bener juga itu. Yuk kita lakuin. Dengan cepat, Datuk Maringgi dan istri tuanya membeli lemang dan diberikan racun. Udah, sini kamu. Tolong kasih ini ke Siti Nurbaya, bilang pemberian dari Sulaiman, oke? Oke tuh, siap tuh, laksanakan. Jalanlah sang pesuruh ke tempat Siti Nurbaya beristirahat setelah seharian disuruh membersihkan rumah. Iya. Ada kiriman lemang nih dari ayahmu. Oh iya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Apakah ini benar dari ayah? Baiklah, aku makan. Kita duduk sangka. Akhirnya termakanlah lemang itu dan tak lama kemudian sampailah ajalnya. Bu, lemang itu sudah dimakan sama Siti Nurbaya. Bagus. Tinggal tunggu aja kapan ada berita Siti Nurbaya meninggal. Oke, Dok. Akhirnya pengumuman bahwa Siti Nurbaya telah meninggal disebarkan dan sampai ke telinga Syamsul Bahri yang sekarang namanya menjadi Letnan Mas. Semakin amarah Syamsul Bahri terhadap Datuk Maringgi. Akan kubunuh dia, akan kubunuh. Itu janjiku. Nasib baik untuk Syamsul Bahri. Saat tragedi Balesting, dikirimlah Letnan Mas oleh kompeni ke Padang untuk menumpas para pembangkang Balesting. Iya, aku bertemu denganmu, kurus. Kurang ajar, gua kasih pelajaran lu. Yang banyak bicara, ayo mulai saja. Terjadilah peperangan 1 lawan 1 antara Letnan Mas dengan Datuk Maringgi. Akhir cerita, Letnan Mas yang tak lain adalah Syamsul Bahri tewas di pedang ujung pedang bersamaan dengan Datuk Maringgi juga roboh terkena tembakan Letnan Mas.